Episode 136, mengetahui rencana klan Luo. Aku benar-benar tidak tahu kenapa selalu ada bocah bodoh sepertimu di mana-mana. Semua orang terkejut lagi, termasuk Luo Feng. Saat mereka menggerakkan mata mereka dan mencoba melihat dari mana suara itu berasal, tiba-tiba mata mereka terbuka karena kaget. Sesosok muncul entah dari mana saat perlahan turun dari udara seolah melayang dan kemudian berdiri di depan kelompok keluarga Shin. Seseorang yang muncul entah dari mana dan turun dari langit. Shinzi dan Shin Lian terkejut ketika mereka melihat sosok orang ini. Sedangkan jantung Shin Wanying mulai berdegup kencang saat dia memandang rendah punggung orang ini. Sebaliknya, Luo Feng dipenuhi dengan kebencian saat melihat orang ini. Itu adalah orang yang paling dia benci. Orang yang muncul entah dari mana tentu saja Fei Hung. Tatapan Fei Hung yang terlihat datar tetapi penuh kebencian menatap langsung ke arah Luo Feng berhasil membuat tulang punggungnya berinding ketika melihat Fei Hung menatapnya seolah-olah dia adalah mangsa. Tapi mengingat kartu as di lengan bajunya dan bahwa dia sekarang memiliki kendali penuh atas binatang iblis, Luo Feng membuang kekhawatirannya dan kesombongan kembali kepadanya saat dia berkata, "Ternyata kau, kali ini aku akan membunuhmu dan menikmati kematianmu." Luo Feng berteriak keras saat dia melihat wajah Fei Hung. Fei Hung menghela nafas ketika dia memperhatikan Luo Feng. "Aku tidak tahu apa yang memberimu keberanian untuk berpikir bahwa kau begitu kuat." Kemudian Fei Hung melihat tangannya dan tersenyum mengejek. "Apakah tanganmu sudah pulih?" Fei Hung memperhatikan tangan Luo Feng sambil tersenyum mengejek. Pada saat pertarungan mereka sebelumnya di rumah Lingyan, ketika Fei Hung meraih tangannya sebelum membuatnya pingsan, dia menekan titik akupuntur dan menghancurkan saluran dan meridian di tangan Luo Feng, membuat tangannya tidak dapat digunakan selamanya. Mendengar ini, Luo Feng menjadi marah dan kehilangan kesabaran. "Jalan, aku akan membunuhmu." Luo Feng melambaikan tangannya dan semua binatang iblis mulai bergerak cepat ke arah Fei Hung. "Hati-hati!" Shinzi berteriak dengan prihatin ketika dia melihat binatang iblis ini berkumpul ke arah Fei Hung. Luo Feng mengangkat tangannya lagi dan binatang iblis itu berhenti. Fei Hung mengangkat alisnya saat dia melihat Luo Feng mencoba bernafas untuk mengendalikan amarahnya dan berpikir, "Luo Feng ini tampaknya bisa mengendalikan dirinya." Luo Feng menarik nafas dalam-dalam sambil memejamkan mata. Setelah beberapa detik, dia membuka matanya lagi dan berkata kepada Fei Hung, "Bagaimana dengan ini? Jika kau menyerah dan memutuskan untuk menjadi pelayanku, aku akan menyelamatkan hidupmu." Penampilan Luo Feng sangat arogan saat dia berbicara dengan nada arogan juga. Dia ingin membuat Fei Hung menderita, membuat Fei Hung memperhatikan bagaimana dia menikmati tubuh Lingxi. Dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan Lingxi ke dalam tangannya dan menjadikannya miliknya juga. Kemudian dia akan membunuh Fei Hung perlahan, membuatnya memohon belas kasihan. Fei Hung hanya menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sekarang dia tahu bahwa Luo Feng belum diperingatkan tentang kekuatan yang dia miliki, atau jika dia benar-benar diberitahu. Luo Feng tidak menghubungkannya dengan hal itu akan lebih masuk akal karena Luo Feng bahkan tidak tahu nama Fei Hung. Fei Hung telah memperluas indera spiritualnya sebelumnya dan memperhatikan sekelompok orang yang menggunakan jimat di tengah formasi di dalam sebuah gedung. Dia tahu bahwa saat Luo Feng mengangkat tangannya, bukan karena dia mengendalikan binatang iblis, tetapi dia memperingatkan orang-orang bahwa mereka mengendalikan binatang iblis itu sendiri. Fei Hung tersenyum mengejek di dalam hatinya. Luo Feng ini ingin pamer dengan membuat semua orang melihat bahwa dia mengendalikan binatang iblis. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna, Fei Hung memutuskan untuk mengetahui beberapa hal informasi darinya. Jadi wajahnya mulai menunjukkan kepura-puraan seperti orang yang ketakutan saat dia berkata, "Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuh sebuah binatang iblis ini?" Suara gemetar Fei Hung mengejutkan semua orang, termasuk Shin Wanying dan Shinzi. Mereka benar-benar mulai berpikir bahwa bahkan Fei Hung mungkin bukan tandingan gerombolan kecil binatang iblis ini. Luo Feng yang mendengar suara ketakutan Fei Hung dan melihat wajahnya yang ketakutan, senyum jahatnya tumbuh lebih besar dan dia berkata, "Menyerah
dan bersujud di bawah kakiku, atau mati sekarang. Fei Hung mundur selangkah dengan tubuhnya gemetar ketakutan saat dia melihat semua binatang iblis dan kemudian melihat Luo Feng. Luo Feng merasa bahagia saat melihat Fei Hung yang sangat dia benci karena mengganggu rencananya waktu itu dengan mencoba menculik pergi Lingxi. Jika mau menjilat kakiku dan memanggil aku dengan hormat sebagai tuanmu, aku mungkin akan membiarkan kau hidup dan melihat bagaimana aku akan memerintahkan seluruh kota. Luo Feng tidak menjanjikan kekuatan apapun dan mulai berbicara, memberitahu Fei Hung apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Semua orang di tempat itu terkejut dengan apa yang dikatakan Luo Feng. Dia berencana menggunakan binatang iblis untuk mengendalikan seluruh kota. Mungkinkah keluarga Luo terlibat atas serangan iblis ini? Inilah pertanyaan yang muncul di pikiran semua anggota klan Shin. Apa maksudmu? Fei Hung bertanya lagi saat dia melihat Luo Feng seperti orang ketakutan. Apakah kau ingin mengendalikan seluruh kota? Luo Feng senang melihat korbannya seperti ini. Jadi melihat Fei Hung ketakutan mulai memuaskan dahaganya untuk membalas dendam sambil terus berbicara. Benar. Klan Luo kami akan mengendalikan seluruh kota. Tidak ada yang bisa menggantikan kami sekarang. Bahkan pada saat ini, ayahku mengirim ratusan binatang iblis untuk memusnahkan semua orang di luar kota sekarang. Setelah selesai dan semua orang mati, kota ini akan menjadi milik kami. Luo Feng melihat kembali ke arah Fei Hung, memandang Shin Wanying dan anggota keluarga Shin lainnya. Jika kalian menyerah sekarang, aku akan menyelamatkan hidup kalian, dan kalian tidak harus mati. Ini satu-satunya kesempatan. Shin Wanying, kau harus setuju untuk menjadi wanitaku, dan aku akan mengampuni kalian semua. Aku bahkan mungkin meminta ayahku bahwa keluarga Shin memiliki bagian kota untuk dikendalikan juga. Tatapannya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan saat dia menunggu tanggapan mereka. Luo Feng yakin bahwa orang-orang ini akan mati tanpa keraguan. Jadi dia tidak peduli untuk mengekspos rencana yang telah diberitahukan kepadanya. Fei Hung memutar matanya saat dia melihat perilaku idiot Luo Feng ini. Berkat ingatan yang dia dapat dari Lin Meng, Fei Hung tahu betapa tirani dan jahatnya keluarga Luo selama ini. Jadi tidak heran jika dugaannya di hari-hari awal kedatangannya di dunia ini menjadi kenyataan. Keluarga Luo memang bisa mengendalikan binatang iblis. Ini bisa jadi karena teknik yang berhubungan dengan pembudidaya yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan binatang iblis. Penggunaan formasi dan jimat adalah bukti tak terbantahkan dari itu. Yang membuat Fei Hung merasa heran adalah bagaimana atau di mana mereka bisa mendapatkan teknik seperti itu yang bukan teknik milik dunia kecil ini. Jika teknik ini muncul di sini, maka ada kemungkinan bahwa ada kultivator yang pernah ada di dunia ini. Anggota keluarga Shin mengecangkan senjata mereka saat mereka melihat binatang iblis di sekitar mereka. Mereka semua takut mati.